Lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang insya Allah dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa bertolabul ilmi pada pagi hari ini bersama yang saya hormati Al-Ustadz Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan akan bersama-sama Anda dalam Mutiara Pagi Interaktif hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan pagi ini insya Allah Al-Ustadz Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan sekaligus juga sebagai Dai Kamtibnas Polres Cirebon Kota akan bersama Anda dalam rangkaian tema pembagian waris non-litigasi bagian kedua. Dan Anda bisa berinteraktif bersama kami melalui line telepon kami di 023184932259 dan juga di 0231486374 dan juga di channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami dan bisa mengirimkan komentar pertanyaan Anda melalui chat di RRI Playgo, dan juga Anda bisa nanti mendengarkan siaran kami di RRI Playgo untuk pagi hari ini, pendengar. Baik pendengar, kita akan segera bersama Al-Ustadz Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang akan bersama-sama Anda dalam pembagian waris non-litigasi bagian kedua. Pak Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kudrat dan iradatnya, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya pribadi dan Mas Fian dan seluruh para pendengar setia RRI dimanapun berada diberikan kenikmatan berupa sehat walafiat, diberikan kenikmatan panjang umur, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi siaran RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada edisi hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 atau tepatnya tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah, di mana hari ini adalah merupakan hari pergantian tahun baru Islam ataupun tahun Hijriah. Mudah-mudahan kita di tahun baru ini kita semua tetap semangat meningkatkan kualitas keimanan
dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, ayo kita bersama-sama kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah hukum waris. Para pendengar dimanapun berada, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini akan mengetengahkan tentang tema pembagian waris secara non-litigasi bagian kedua. Kenapa saya sampaikan bagian kedua? Karena sangat penting supaya masyarakat biar lebih paham dan lebih jelas seperti apa dan bagaimana pembagian waris itu, supaya tetap akur, menjaga kerukunan dalam keluarga, kakak dan adiknya tidak eng-engan dan seterusnya. Yang namanya orang salah satu di antara ada meninggal dunia, entah itu orang tuanya, ayah atau ibunya, segerakan untuk dibagi. Jangan sampai salah satu di antara ahli warisnya itu saling mengugat di antaranya itu. Dan namanya pembagian waris itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang membagi. Namun tidak mungkin Allah membagi secara langsung. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus orang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak selamanya hidup, karena Rasulullah adalah nabi, tapi Rasulullah adalah manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Maka 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk belajar ilmu waris, dan setelah bisa kemudian ajarkanlah. Karena menyadari Rasulullah SAW juga adalah manusia biasa, tetapi artinya meninggal dunia gitu. Sebagaimana ada hadis nabinya itu, ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nasa wa ta'allamul faraidu wa'allamuhun nasa. Belajarlah ilmu Al-Qur'an dan ajarkanlah, dan belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah. Dan Nabi juga menyadari, fa innimru'un makbudun, sesungguhnya kami ini adalah akan dicabut nyawanya. Wal ilmun marfu'un, sedangkan ilmu waris ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga wa yusiku ayyahtalifas nataini fil faraidati wal mas'alati fala yajidani ukhbiruhum ahadan. Khawatir ada suatu persoalan masalah antara kakak dengan adik ataupun dua orang, terjadi perselisihan, terjadi ribut, terjadi gontok-gontokan gara-gara masalah peninggalan harta orang tuanya ataupun warisannya. Sementara khawatir tidak ada orang yang menyelesaikannya. Nah, inilah pesan amanah Nabi Muhammad SAW, supaya kita harus mengerti tentang mengenai ilmu faraid dan bagaimana tata cara pembagiannya. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka namanya harta peninggalan orang tua ini ketika dibagi kepada ahli warisnya itu adalah harus ada orang yang membagi. Makanya istilah adalah pembagian, bukan pemberian. Kalau pembagian itu harus ada yang membagi, beda dengan pemberian. Kalau pemberian, orang yang memiliki itu langsung memberikan kepada orang yang dikehendakinya. Tapi kalau pembagian waris adalah ada orang yang membagi, supaya jelas dan tidak ada kepentingan dan seterusnya. Kemudian kaitannya dengan siapa yang membagi, secara keilmuan pembagian itu ada dua, ada secara litigasi, ada secara non litigasi. Kalau secara litigasi ini pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan sengketa atau gugatan dari khususnya umat Islam yang ada di pengadilan agama secara litigasi. Nah, ketika secara non litigasi itu
usahakan kalau bisa dengan pembagian waris secara kekeluargaan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Namun tetap di dalam pembagian secara keluarga itu harus ada orang yang ngerti dalam hal ini adalah ilmu waris ini. Ketika pembagian waris secara non litigasi pun harus sesuai dengan Al-Quran, harus sesuai dengan hadis Nabi, ditambah lagi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini sumbernya adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis juga, namun disesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia. Nah, inilah diharapkan ketika pembagian waris secara non litigasi keluarga tetap akur. Kemudian disampaikan mana kaitannya dengan pembagian hak dari satu dengan yang lainnya ini. Bahkan ketika sudah selesai pembagian waris secara syar'i, kemudian memberikan kesempatan kepada anak laki-laki terutama yang memiliki yang lebih besar. Apakah anak laki-laki ini menghibahkan sebagiannya kepada kakaknya atau adiknya yang perempuan? Tapi dengan catatan sudah dibagi secara syar'i dulu. Ketika ada anak laki-laki memberikan hibah dari hak yang dia dapatkan itu kepada kakaknya atau adiknya yang perempuan, itu jauh lebih baik. Dan tidak boleh langsung dibagi rata. Karena ketika dibagi rata itu pasti anak laki-laki yang tahu bahwa laki dapat besar itu tidak menerima itulah. Tapi menerimanya secara terpaksa. Tapi ketika pembagian waris secara syar'i sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, sesuai dengan kompilasi hukum Islam, kemudian memberikan kesempatan kepada anak laki-laki, memberikan hibah kepada kakak dan adiknya yang perempuan, itu jauh lebih baik. Kalaupun anak laki-laki tidak memberikan kepada kakak adiknya yang perempuan, tidak berdosa. Tetapi ketika anak laki-laki memberikan kepada kakaknya laki-laki, kakaknya perempuan ataupun adiknya perempuan, jauh lebih bagus. Maka ketika anak laki-laki memberikan kepada kakak atau adiknya perempuan, itu namanya idkhalus surur, memberi kebahagiaan, memberi kesenangan kepada orang yang memberikan. Tentunya yang diberikan akan senang juga. Inilah muncul kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati. Tapi kalau langsung dibagi secara rata tidak boleh. Harapan kita di samping kita mendapatkan pahala, mendapat reward dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendapatkan pahala tambahan. Anak laki-laki yang memberikan sebagiannya untuk adiknya atau kakaknya perempuan, itu mendapatkan pahala tambahan. Dan apalagi adik atau kakaknya yang perempuan menerima dengan senang hati atas pemberian anak laki-laki, itu luar biasa. Maka keuntungannya di samping dapat pahala secara syar'i, kemudian mendapatkan pahala secara nafilah untuk anak laki-laki memberikan. Utama lagi, harta yang didapatkanlah adalah harta yang barokah. Kemudian insya Allah akan rukun dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Bahkan istilah saya kalau pembagian waris secara non litigasi ini ada namanya bening banyue kena iwake. Artinya apa yang kita tuju, apa yang kita harapkan ikan itu bisa kena, maka harus airnya itu harus bening dulu, harus jernih dulu, itu loh. Maka ketika sudah jernih, maka tujuan kita harapkan selesai, maka terjaga kerukunan juga. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai pembagian waris secara keluargaan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis, berdasarkan kompilasi hukum Islam, kemudian kita tuangkan dalam sebuah berita acara, atau istilah lain adalah hitam di atas putih. Nah, inilah sebagai dasar ketika akan membalik nama harta itu, ataupun ada pihak lain, ada sesuatu yang tidak diinginkan, ini ada dasarnya. Nah, dan kemudian ketika pembagian waris pun harus ada saksinya. Saksinya adalah minimal dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tujuannya ada apa? Supaya jelas. Ketika orang yang membaginya pun salah, ada tokoh agama mengingatkan bahwa ini tidak benar.
tokoh masyarakat, minimal adalah ketua RT atau ketua RW, ataupun bila perlu ada Pak Lurah atau Pak Kepala Desa. Tujuannya adalah apa? Ketika menaksir harga-harga yang ada di tempat itu, harga pasarannya itu tahu gitu. Jadi untuk mengimbangi mana harga pasaran, mana harga dalam NJOP. Tetapi ketika menentukan harta itu, atau harganya itu sesuai dengan harga keluarga, kesepakatan dalam keluarga. Inilah yang kita harapkan. Tidak ada unsur kepentingan, tapi kita kembali bahwa ini harta milik orang tua, tetap segera dibagi. Dan toh harta waris ini adalah anak temuan istilahnya. Artinya jangan dipersulit lah gitu loh, khusus masalah penentuan harga dari peninggalan kedua orang tuanya. Insya Allah kalau secara non-litigasi, secara keluarga ini ditempuh dengan baik dan benar, insya Allah rukun dalam keluarga, dan kita pun tetap menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan di dunia kita selamat, di akhirat pun selamat. Itulah yang kita harapkan, dan setiap saat kita berdoa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Silakan Mas Fian. Baik, terima kasih Al-Ustaz Nasuha SAG MPSC dari Bimas Islam kepada Kota Cirebon pada pagi hari ini, yang sudah menguraikan kajian terkait dengan pembagian waris non litigasi part 2. Saya agak sedikit Google nih Pak, agak googling. Dan ini artinya penyelesaian non litigasi ini menurut Mbak Google gitu, ini adalah merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau yang bisa disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Jadi intinya bisa kita menyelesaikan ya Pak Ustadz ya, dengan tadi ada RT RW, gitu ada orang yang ahli dalam bidang pembagian harta waris dan lain sebagainya. Dan silakan pendengar Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231 84932259 ataupun juga di 0231486374 untuk pagi hari ini hingga nanti pukul 6 bersama Al-Ustaz Nasuha SAG MEC. Dan juga bagi Anda yang sudah berkirim nomor WA ke nomor WA kami pertanyaannya, kami ucapkan terima kasih. Dan juga bagi Anda yang sudah menyimak siaran kami melalui channel YouTube kami, alhamdulillah ada beberapa pendengar ataupun yang menyimak. Ustaz, ada Ibu Lutfiana, alhamdulillah sangat hadir katanya, barakallah. Kali Gandu Talun hadir katanya. Pak Sumadi dari Jakarta juga sudah menyimak ataupun menyimak. Pak Dul Kipli dari Kuningan juga menyimak. Pak Kiai semoga sehat selalu katanya begitu di channel YouTube. Dan Ibu Siti Fatimah alhamdulillah bisa menyimak. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak ataupun akan bersama-sama Al-Ustaz Nasuha dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Kita akan menjawab pendengar yang akan bergabung di line telepon untuk pagi hari ini. Silakan di 023184932259 hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyapa di 74 terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Piana Alwansyah. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih SAG LSC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Bareskrim Kota Madia Cirebon. Lengkap. Iya. In bukankah tapi yang non litigasi pun pada akhirnya pada saat balik nama dan sebagainya itu menjadi legal juga ya Pak Ustadz Nasuha Fakih. Nah, kemudian ada yang saya tanyakan juga tentang anak yatim itu Pak Ustadz. Yang disebut-sebut sebagai anak yatim itu kok anak yang tidak punya ayah saja. Iya, tidak disebut-sebut anak yang tidak punya ibu, karena kadang-kadang tadi dalam keadaan yang kan segalanya dilingkukan dengan dilakukan dengan disesuaikan dengan lingkungan di Indonesia. Di Indonesia banyak juga loh anak yang kehilangan ibunya itu lebih dalam tanda kutip menderita daripada kehilangan ayahnya. Karena banyak juga yang jadi tulang punggung bagi
mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, apalagi dalam ini bulan Muharram, 10 Muharram yang biasanya dilakukan untuk menyantuni anak yatim, itu yang dicari kok yang nggak ada ayahnya aja. Nah, bagaimana penjelasan Ustadz Nasuha Fakih mengenai ini? Terima kasih Bung Pian. Terima kasih Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung menyapa pendengar kembali di 59 untuk kesempatan pagi ini. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam Mas Pian. Baik, silakan Pak Setiono, monggo. Sebelum kami bertanya pada Mutiara pagi ini, mohon diperkenankan maaf pada Mas Pian dan Bapak Ustadz Nasuha Fakih. Masalah Mutiara Sabtu kemarin mengenai Mas Pian menvonis orang lain, bukan menvonis Mas Pian. Sebab kami bicara ujungnya, belum pangkalnya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon pendapat dari Pak Ustadz, tindakan apa yang kami lakukan sebab mengenai anak pungut ini Pak Ustadz, yang sudah berkeluarga, belum ada keturunan, dulunya diasuh mulai kecil pada neneknya. Menurut Bapak Kiai, kita harus menyayangi anak yatim. Kami sudah lakukan Pak Ustadz hal itu. Akan tetapi berbeda jauh. Anak ini masih keluarga jauh dari kami. Ingin kami tanyakan, nenek satunya punya tanah 5 desi, plus rumah sederhana. Beliau sudah menjual akses nenek tanpa seizin 25 juta dan sertifikatnya sudah dibayar. Penjualan tidak diberikan, nenek tersebut malah diusir, dan kami terima dengan tangan terbuka. Nenek saya asuh buat di rumah kami sebab kami Desember nanti akan umroh sekeluarga. Mohon solusi dari Pak Ustadz, ini sudah termasuk kriminal. Terima kasih pendapat dari Pak Ustadz. Mohon maaf, nanya dulu tentang yang diusir, siapa yang diusir? Ini nenek saya ini, masih keluarga. Yang diusir. Oh ya Allah. Nenek saya, Pak Ustadz. Ya, Nenek dari istri. Diusir oleh siapa? Itu anak yang sudah menjual 25 juta. Oh, anak pungut tadi. Iya, bukan anak yatim piatu loh. Iya, anak Kalau pungut. anak yatim piatu kami sering menyantuni beliau. Sebab ini bukan warisan atau hibah. Jaga-jaga kalau nenek meninggal, sebab kenang-kenangan suami yang duluan meninggal kena COVID-19. Sebelum tindakan buat anak, mumpung belum pergi, masih di rumah istrinya. Jadi sebelum kami gegabah, tindakan apa yang kami nanti laksanakan? Terima kasih. Kami minta pendapat dari Pak Ustadz Nasuha Fakih, dan terima kasih kepada Mas Pian. Pak Turbun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluarga sendiri Pak Ustadz, bukan menvonis orang lain. Takut kami dosa, karena kami sebagai marbot masjid. Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Setiono. Kita akan menyapa satu pendengar lagi Pak Ustadz di 74. Assalamualaikum, silakan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darubin, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya hanya menerusi pertanyaan dari Kang Maman yang jawabannya menurut saya agak ragu-ragu itu. Masalah apa? Kalau tidak salah begini, jadi seorang punya keluarga, istrinya meninggalkan 2 anak perempuan, lalu nanti nikah lagi. Tapi yang saya tanyakan, mendapat 2 anak perempuan itu kan
Jadi kono gini dibagi dua dulu kan, yang dibagi kan hak waris istri. Lah karena 2 anak perempuan, jadi 2 anak perempuan mendapat 2/3. Lalu ayahnya mendapat 1/4. Sisanya itu yang saya dengar kok sisanya itu saudaranya saudaranya bapaknya apa saudaranya ibunya. Saudara yang Ini yang kami akui kemarin. Ya. Kami dengarnya kok perasaannya seperti bapaknya. Yang benar sisanya ini dibagikan pada saudara dan ibu si anak tadi bukan. Oke, baik. Barangkali itu saja untuk penjelasan. Ya. Oke. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak Dirubin, dan sebelumnya juga ada Pak Setiono dan juga Ibu Indra. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bunda Indra, Pak Setiono dan Pak Dirubin yang telah memberikan atensi pertanyaan. Perlu kita sampaikan pula bahwa pembagian waris secara non litigasi itu benar kata googling tadi ya, itu pembagian di luar pengadilan. Iya. Artinya melalui lembaga-lembaga dan seterusnya bisa itu loh, asal sesuai dengan koridor hukum yang ada. Termasuk diantaranya para pengacara pun dia mediasi kemudian kita mendamaikannya itu boleh. Apalagi ketika di sidang pengadilan pun sebelum perkaraan ini dilanjutkan ada mediasi juga, itu sidang mediasi kan gitu. Betul. Nah apa tujuan supaya kalau bahasa Jawa bening banyu kena iwake gitu loh. Kena tujuannya tapi keluarga tetap rukun gitu loh. Tapi tetap kembali kepada koridor hukum yang ada. Dan alhamdulillah saya juga sering diminta bantuan oleh para pengacara untuk membantu khusus mengenai masalah perdata Islam ini. Karena perdata Islam ini sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi ada 2 perdata secara umum, yakni merupakan warisan dari Belanda itu, tapi itu kan di pengadilan negeri gitu loh. Kalau kaitan dengan waris Islam adalah perdata Islam yang sumbernya dari Al-Quran, hadis, dan kompilasi hukum Islam. Jadi saya sering diminta untuk membantu mendampingi para pengacara. Tujuannya adalah jangan sampai ke pengadilan gitu loh. Ya. Kalau buntu tetap harus pengadilan juga sebagai litigasinya. Dan ini memiliki kekuatan hukum manakala para pihak ataupun para ahli waris menerima apa yang telah diputuskan dalam kekeluargaan itu. Bukti penerimaannya itu semuanya tanda tangan, kemudian dihadirkan oleh saksi dan di atas materai itu. Itu yang diharapkan. Bahkan saya juga sebagai Daikan Timas pun kata Pak Kapolres Pak Vivit dulu tahun 2016 itu tujuannya adalah untuk meminimalisir persoalan gugatan kepada pengadilan. Ya. Karena untuk menjaga kekeluargaan ini. Intinya mendahulukan kekeluargaan ya Bos. Mendahulukan kekeluargaan. Dijadikan sengketa. Ya, gitu. tetapi tetap koridor sesuai Al-Qur'an gitu loh. Oke. Karena negara Indonesia negara hukum juga. Betul. Jangan sampai asal-asalan, kalau bisa jangan membuat hukum baru gitu loh. Termasuk ketika dibagi rata itu tidak boleh sebetulnya kan gitu. Tapi tadi caranya dibagi secara syar'i dulu, kemudian ketika anak laki-laki mendapatkan banyak boleh memberi. Boleh. Ya. Kalau tidak memberikan tidak berdosa kan gitu loh. Okay. Ketika memberikan itu idkhulus surur ada. Memberikan kesenangan kepada yang menerima itu luar biasa. Nah di situ. Jadi non litigasi itu ya. Kemudian kaitannya dengan masalah bulan Muharram ini benar. Bulan Muharram disebut sebagai bulan anak yatim. Nah gitu. Namun istilah saja kan ketika meninggal dunia ayahnya disebut anak yatim. Sedangkan ketika meninggal dunia ibunya namanya anak piatu kan gitu. Dan emang realita kehidupan masyarakat ketika orang tua ayahnya meninggal dunia itu anak itu terjaga, terpelihara. Sebabnya apa? Yang mengasuhnya adalah ibunya. Ibunya itu dekat dengan anaknya karena rahimnya dekat dengan orang tuanya kan gitu. Nah, sementara ketika yang meninggal dunia ibunya, kadang-kadang anaknya itu nggak karu-karuan gitu loh. Apalagi ketika orang tua laki-lakinya nikah lagi kan gitu. Betul. Nah, gitu loh. Tetapi antara anak yatim atau anak piatu itu sama gitu loh. Tidak diutamakan ketika meninggal dunia bapaknya gitu loh. Sama sebetulnya. Padahal kata Bunda Indra ketika meninggal dunia bapaknya lebih aman, terjaga karena perempuan ini sangat dekat dengan anak gitu loh. Tetapi kalau yang meninggal dunia ibunya itu jauh bahkan gitu loh. Nah, makanya di sini
kembali ke pertanyaan yang selanjutnya itu kaitannya dengan anak yatim tadi, anak pungut tadi bahasanya tadi ya. Nah, atau anak yatim lah. Jadi kita ini salah satu di antara orang yang mendustakan agama, kata Al-Quran surat Al-Ma'un itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Jadi kita ketika ada anak yatim jangan dihardik, pasti apa tuh? Dibentak-bentak, ya, dimusuhin, disakitin dan seterusnya itu jangan itu loh. Karena kata Nabi juga anak yatim denganku katanya ha anaza. Artinya bagaikan ini telunjuk sama jari tengah gitu loh, tidak jauh gitu loh. Ya. Tapi kadang-kadang mohon maaf anak yatim itu kadang-kadang meruntal luar biasa gitu loh. Ya, pengen cari kasih sayang sebetulnya. Sebetulnya itu. Iya, bagaimana caranya untuk memberi kasih sayang itunya? Karena namanya anak yatim itu kan seakan-akan kan dia sudah tidak punya ayah dan seterusnya kan gitu loh. Iya. Maka bagaimana caranya untuk merangkul atau menyayangi dengan yang baik itu? Nah di situ. Jadi kembali lagi anak yatim dan anak piatu itu sama saja. Sama saja. Tetap mendapatkan hak memberikan ibaratnya kasih sayang. Kadarnya itu sama ya, Pak? Kadarnya sama. Kadarnya sama ya. Di dalam Al-Qur'an itu kan memang disebutkan bukan piatu. Enggak ada anak piatu enggak ada, malah Al-Qur'an gitu tidak piatu enggak ada gitu loh. Adanya wal yatama gitu loh. Ya, tidak ada yatama apa. Tapi intinya kalau bahasanya kita ya yatim ya sama dengan piatu lah. Iya. Cuma dibedakan ketika meninggal dunia ayahnya namanya yatim, itu hanya istilah saja sih gitu loh. Kalau lebih lengkapnya silakan dilihat di Google lagi. Ya gitu. Tidak ada di Al-Qur'an piatu juga nggak ada, adanya yatim secara umum ya. Nah di situ. Kemudian kaitannya dengan masalah apa tadi anak angkat ya, benar. Anak angkat, anak pungut yang tidak punya ya. Anak angkat, anak pungut ini awalnya itu baik. Tetapi karena akibat dari mungkin saking banyaknya kita kasih sayang yang berlebihan itulah yang menjadi masalah itu gitu loh. Karena tidak sedikit banyak orang tua angkat konsultasi ke saya juga gitu loh. Dan orang tua angkat pun sayang kepada anak angkat juga gitu loh. Saking sayangnya orang tua angkat ke anak angkat itu berlebihan, akibatnya itu harapan-harapan keinginan orang tua angkat pupus malah. Disekolahkan sampai perguruan tinggi gagal gitu loh. Dan itulah tidak sedikit hal ini. Maka ketika punya anak angkat pun kita sebagai orang tua angkat jangan berlebihan. Ingat, selain anak angkat ada keluarga yang lain, yakni saudara-saudara kandungnya. Alasannya saudara kandungnya tidak akur gara-gara pernah pinjem katanya. Tapi pinjemnya itu berulang-ulang tapi tidak dibayar gitu loh. Jadi jengkel juga orang tua angkat dengan saudaranya itu. Nah, akhirnya putus gara-gara masalah tadi. Padahal ingat, yang jelas saudara satu dengan saudara yang lain tidak ada istilah mantan. Apalagi sedarah kan gitu loh. Tapi kalau anak angkat, mohon maaf, apalagi anak angkatnya orang luar gitu loh. Dipungut bisa ketika waktu kecil, waktu di rumah sakit dan seterusnya kan gitu loh. Maka ada batasnya gitu loh. Apalagi ketika orang tua angkatnya meninggal dunia tidak saling mewarisi. Yang problem yang terakhir juga, ya ternyata anak angkat juga menggugat anehnya kepada saudara-saudaranya gitu loh. Alasannya saudaranya memberikannya tidak maksimal gitu loh. Nah ini kejadian juga ini. Berlebihan banget anak angkat ini. Mohon maaf inilah. Nah ini makanya kita kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis ini ada koridor hukumnya masalahnya. Yang kita harus pahami kan itu bahwa bahwa kita sebagai orang tua angkat itu harus tahu bahwa ada koridor hukum yang tidak bisa dibantah. Ada batasannya gitu loh. Gitu ya, Pak Ustadz ya. Ketika orang tua angkat sayang kepada anak angkat tidak boleh melebihi sepertiga. Dan sepertiga sangat maksimal banget. Kalau dibandingkan kepada saudaranya lebih kecil dibandingkan dengan sepertiga gitu. Kalau ibarat saudaranya banyak kan gitu. Sementara anak angkat sepertiga sendirian gitu loh. Kan seperti setengah sepertiga, sisanya kan 2/3. Betul. Sementara 2/3 saudaranya ada 10 gitu loh. Berapa dari 2/3 dari 10 saudara itu? Sementara sepertiganya sendirian.
Nah, di situ makanya maksimal itu loh. Bahkan ada istilah wasiat wajibah. Ketika orang tua angkat lupa tidak memberikan hibah atau lupa tidak memberi wasiat, maka ada celah hukum juga melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga. Diberi maksimal sepertiga malah nggak terima juga, kurang gitu loh. Malah menggugat itu. Dia tidak di mana dan siapa ini karena privasi. Tapi ini sedang kenyataan juga ini. Dan ini juga kenyataan di Pak Setiono kan Pak Ustadz. Nah itu iya. Nah kita udah disayang-sayang gitu ya, sama neneknya Pak Setiono, anak angkat tersebut kemudian dijual, malah diusir. Nah inilah, mohon maaf kalau kita melihat mencermati secara keseluruhan, kita ini mengabaikan hukum waris. Artinya gini, ketika neneknya kakeknya meninggal dunia, suami istri tadi ya, tidak segera diwaris itu loh. Coba kalau diwaris justru kakek neneknya lebih banyak daripada yang lain. Apa sebabnya? Tadi kata Pak Derubin itu ketika harta itu harta bersama dibagi dua dulu kan gitu loh. Benar itu loh. Surat An-Nisa ayat 32 pun ada. Kompilasi Hukum Islam pasal 96 97 itu ada kaitannya dengan entah cerai mati atau cerai hidup, separuh harta milik pasangan hidup yang lebih lama. Nah di situ jadi kita melupakan hukum Islam, gara-gara melupakan hukum Islam menjadi masalah gitu loh. Tidak jauh beda ketika orang tua sayang kepada anaknya, dengan sayangnya memberikan semua sampai nol gitu loh, sampai rumah yang ditempati itu milik anak. Ketika meninggal dunia bapaknya, orang tua terlunta hidupnya. Dipimpong anak pertama, anak kedua, dan anak yang ketiga. Kan sebabnya apa? Kasih sayang anak kepada orang tua hanya sepenggalahan gitu loh. Maka salah satu di antaranya buktikan kasih sayangnya melalui pembagian waris. Ayolah, pembagian waris secara syar'i ya Pak. Dengan syar'i dan litigasi ataupun non litigasi. Kekuatan hukumnya insya Allah sama, karena non litigasi pun adalah ada hitam di atas putih dan ada materainya. Nah, kalau kejadian seperti itu seperti yang ditanyakan Pak Setiono, Pak Ustaz, seperti apa kita? Ya. Bagaimana solusinya tindakan yang disampaikan kata Pak Sul, jangan sampai gegabah. Tapi kan udah dijual dulu ya Pak Sul. Tetapi kita kembali kepada bersama-sama duduk dalam satu majelis. Harusnya begitu. Nah, dalam majelis ini adalah dengan prinsip tidak ada dusta di antara kita. Tetap ada wasitnya, kan gitu. Atau orang yang ngerti di bidang waris ini supaya jelas gitu loh. Apa asal muasalnya, apa awalnya kan gitu loh. Kalau asal muasalnya jelas, maka ada solusinya, dan pembagian waris menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ingat ya, apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan mengabaikan ilmu waris gitu loh. Gara-gara mengabaikan masalah, banyak masalah kan gitu. Karena ini adalah ilmu yang dikasih oleh Allah. Betul gitu sekali. Dengan ilmu ini kita untuk memberikan yang tadinya tidak ngerti menjadi ngerti kan gitu loh. Kemudian tentang mengenai Pak Derubin yang sampaikan kemarin itu, ketika anaknya perempuan semua, entah lebih dari 2 ya, bukan 1 ya. Kalau 1 setengah, kalau lebih dari 2 termasuk 1 losin tetap 2/3. Surat An-Nisa ayat 11 itu. Nah, kemudian haknya di samping anak, yakni istrinya ketika meninggal suami, atau suaminya ketika meninggal istri. Nah, pasti karena ada sisa, karena 2/3. Kalau yang meninggal suami, istri dapat 1/8, pasti ada sisa. Atau ketika meninggal dunia istri, suami mendapat 1/4. Nah, di situ ada ada sisa. Sisanya diberikan kepada ahli waris lain, yakni saudara-saudara kandungnya yang meninggal. Nah, bukan saudara kandungnya saudara kandung yang meninggal. Kalau yang meninggal dunia suami, maka saudara kandungnya suami. Saudara kandungnya istri tidak dapat, karena tidak ada hubungan. Karena saling mewarisi kan ada 2 ya. Sebab pernikahan, yang kedua sebab keturunan. Keturunan ini adalah kakak adik gitu loh. Kalau kakaknya ini suami, sebagai suaminya gitu loh, suaminya sebagai suami istri tadi loh. Kemudian meninggal dunia suaminya, saudara istri tidak dapat. Karena saudaranya istri dengan saudaranya suami apa hubungannya? Kakak ipar. Adik ipar. Kakak ipar, adik ipar tidak saling mewarisi. Yang saling mewarisi adalah kakak kandung. Nah, itu yang utama.
Oke. Jadi ketika meninggal dunia suami, maka selain dua anak perempuan itu adalah saudara-saudaranya suami. Iya, saudara-saudara suami, entah itu adik, entah kakak. Gitu ya. Betul. Kalau saudara-saudaranya istri tidak dapat. Karena yang meninggal dia adalah suaminya. Itulah. Iya. Karena saudara-saudaranya istri dengan suaminya bukan saudara kandung. Iya. Tapi namanya saudara ipar atau kakak ipar atau adik ipar. Ya. Kakak dan adik ipar itu tidak saling mewarisi. Dan ingat ya Pak Ustadz, kalau misalkan dari yang meninggal ini ada tidak ada yang adiknya atau kakaknya meninggal, ya turunannya berarti Pak Ustadz. Iya, sebagai ponakannya. pengganti. Iya, sebagai waris pengganti. Ya. Oke. Nah, ketika meninggal dunia suami istri, nah baru makanya kenapa dibagi dua dulu itu. Siap. Maka jelas semua yang meninggal dunia duluan suami. Oke. Kemudian menyusul istrinya. Maka separuh harta itu harta bersama itu dibagi dua dulu. Siap. Separuh milik suami, separuh milik istri. Ketika meninggal dunia suami, tahap pertama milik suami dulu. Oke. Nah, ketika meninggal suami, di samping anak-anak tadi, saudara-saudara suami dapat. Yeah. Selesai pembagian tahap pertama, kemudian meninggal dunia istrinya. Maka istri pun dibagi hartanya. Siapa warisnya? Anaknya dan saudara-saudaranya istri. Makanya kenapa dibagi dua dulu itu supaya jelas keadilannya. Kalau tidak dibagi dua dulu, nanti ketika meninggal dunia istrinya, saudara-saudara istri dapat sedikit. Contoh nih 1 miliar, kalau tidak dibagi dua dulu, ya kan? Maka si anak laki perempuan 2/3-nya dari 1 miliar. Kemudian si istrinya hanya dapat 1/8. 1/8 tidak dibagi dua dulu tadi separuhnya. Nah 1/8 dari 1 miliar berarti berapa kan? Hanya 125 juta. Meninggal dunia istri, saudara-saudara istri dapat sedikit loh. Dibandingkan dengan saudara suami yang dapat lebih dulu meninggalnya gitu loh. Betul. Nah, di situ. Jadi dibagi dua ini, di samping yang dibagi hanya milik yang meninggal dunia juga, tapi yang lain sesuai dengan yang didapat dari suami dan istri tadi. Baik, gitu loh. Pak Ustadz, waktu misalnya kita nih Pak Ustadz. Baru sekali. Iya, baik. Ada sesuatu yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri Pak Ustadz, silakan. Iya, silakan. Cepet banget ya. Iya, betul Pak Ustadz. Terima kasih para pendengar dan Mas Fian, bahwa bagaimanapun juga kalau kita ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat, di dunianya artinya akur kakak adiknya gitu loh. Kemudian apalagi di akhirat kita tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Karena banyak diantaranya dibagi rata supaya damai, kayak rukun, mungkin selamat di dunia, tapi di akhiratnya belum tentu. Baik. Karena melanggar dari syariat Allah 2/1. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembagian secara non litigasi kekeluargaan, namun ada orang yang membaginya, ini akan mendapat dampaknya positif baik keluarga maupun yang lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustaz Nasuha SHG MSc dari Bimas Islam Kementerian Kota Cirebon dan juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Untuk kesempatan pagi ini sudah bersama pendengar semuanya. Terima kasih juga pendengar semua yang sudah menyimak siaran kami melalui channel YouTube dan juga melalui frekuensi kami pendengar. Kami akhiri kebersamaan bersama kami dalam Mutiara Pagi Interaktif.